Oke, halo semuanya, halo juga Rani. Makasih ya udah mau nyempetin waktu buat sesi kita kali ini. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih, gimana kabar kamu Rani? Kalau Kak Rasid, lumayan sih. Kabar aku gitu-gitu aja, agak capek juga tapi masih oke lah. Untuk kakak sendiri gimana nih kabarnya? Kalau aku pribadi sih aku alhamdulillah masih oke ya, masih baik-baik aja. Kamu sendiri tadi bilang capek. Capek dari kamu itu capek lebih ke capek fisik atau capek pikiran? Kalau aku lebih kepikiran sih kayak banyak yang kepikiran gak jelas juga satu-satu gitu banyak pikirannya. Oke, jadi ini tuh bukan cuman soal aktivitas yang kamu lakuin selama ini, tapi juga apa ya? Ada beban yang kamu bawa terus gitu di kepala kamu. Iya kak, bener banget. Kadang kepala aku jadi berisik banget gitu kak. Oke, jadi di sini kamu santai aja. Kita di sini nggak lagi yang nyari solusi buat cepet-cepet gitu, tapi kita lebih ke biar paham dulu nih apa yang sebenarnya lagi kamu alamin sekarang. Anggap aja ini tuh ruang buat kita merasa apa ya? Ruang buat kita untuk berhenti sejenak lah, untuk istirahat sejenak. Oke deh kak, kedengarannya lebih enak aja sih kalau kayak gitu. Jadi lebih santai juga. Ya bagus. Aku mau nanya nih dari apa ya? Dari beberapa waktu yang lalu, dari beberapa minggu terakhir ini, menurut kamu hal apa yang paling paling ngeganggu fokus atau perkembangan akademik kamu sendiri? Aku ngerasa susah banget untuk fokus gitu kak, kayak niatnya belajar tapi selalu aja yang bikin ke distract gitu. Apa tuh contoh distractnya apa itu? Ceritain dong. Misalnya aku nih buka laptop nih ya untuk ngerjain tugas, tapi terus-terusan keinget buka HP, terus lihat notifikasi, terus malah lanjut scroll, tahu-tahu udah sejam kali ada kak. Nah, pas sadar itu, biasanya kamu ngapain? Lagi ngapain nih? Masih scroll sih, tapi udah mulai kepikiran aku harus belajar nih gitu kak. Jadi ada momen sadar, tapi kamu masih tetap lanjut. Iya, terus itu aku bikin bikin aku kesel gitu kak sama diri sendiri. Keselnya kesel ke situasi atau kesel ke diri sendiri nih? Kesel ke diri sendiri kak, kayak kenapa sih aku nggak bisa berhenti gitu. Kalau kamu bisa ngasih suara ke pikiran kamu itu, kira-kira kamu bakal ngomong gimana ke isi pikiran kamu itu? Harusnya aku tuh harus bisa lebih disiplin gitu ya, atau orang lain aja bisa fokus, masa aku sendiri nggak bisa sih gitu. Tapi menurut aku itu lumayan apa ya? Lumayan terlalu nggak terlalu juga sih, lumayan keras ya ke diri sendiri kita gitu. Iya juga ya, baru kerasa juga sih pas dia ngomongin. Terus setelah itu biasanya apa yang terjadi? jadi makan jadi makin males buat mulai lagi kak, kayak udah terlanjur jelek nih hari aku. Jadi sebenarnya ini tuh bukan cuma distraksi aja, tapi apa ya? Tapi ada efek setelahnya yang bikin kamu tuh makin susah gitu buat balik lagi. Iya juga ya, benar kak. Kalau gimana ya? Kalau kita lihat pelan-pelan, kalau kita kulik lagi, siklusnya itu kayak kira-kira gini. Pertama kamu niat belajar, terus ada distraksi. Terus pas waktu distraksi itu muncul, kamu sadar. Kamu udah sadar nih, tapi kamu nyalahin diri sendiri, kehilangan semangat, terus jadi kayak makin sulit nih buat mulai lagi. Iya juga sih ya kak, kalau aku udah mulai ke distraksi gitu, aku jadi kayak males banget mulai ngerjain tugas. Jadi akhirnya numpuk deh tugasnya.
Nah, jadi selama ini tuh kamu mungkin mikirnya ini soal males aja. Ya sih, aku sering mikir gitu. Tapi menurut aku dari apa yang kamu udah ceritain tadi, ini tuh apa ya? Ini tuh masalahnya lebih kompleks dari cuman sekedar rasa malas. Oh gitu ya kak, ternyata banyak juga ya lapisannya, lebih kompleks gitu kak. Kalau iya sih bener sih. Jadi masalahnya itu bukan cuma soal malas aja, tapi kayak masih banyak nih masalah-masalah lain yang harus mulai pelan-pelan tuh kamu hilangin lah. Kalau apa ya? Kalau misal kita fokus nih si yang datang ke kamu, distraksi apa yang paling dominan? Kalau dari aku sendiri sih jelas HP ya, notifikasi itu kayak susah banget kak buat diabaikan gitu kak. Pas waktu notifikasi itu muncul, kamu lebih ke apa ya? Lebih karena penasaran apa isi notifnya atau karena emang udah kebiasaan aja setiap kali muncul notif langsung buka, muncul notif langsung buka gitu. Dua-duanya sih ya kak, kadang aku refleks juga dan juga kadang emang aku melepas penat dari semua tugas-tugas yang datang ke aku kak. Lepas dari apa itu? Melepas penat. Eh, Jadi menurut aku ini menarik ya. Jadi distraksi itu bukan cuman soal gangguan, tapi apa ya? Distraksi itu semacam pelarian. Iya, aku nggak pernah mikir sampai situ sih kak. Nah, kalau kamu lagi capek atau jenuh, biasanya kamu sadar nggak sebelum akhirnya kamu kayak buka HP gitu? Nggak sadar sih kak, tahu-tahu udah kejadian aja. Jadi ada kayak pola otomatis ya di situ ya. Kayak autopilot ya kak. Hmm. Nah, kalau autopilot ini terus dibiarin, menurut kamu dampaknya ke depan bakal gimana? Aku bakalan takut itu jadi kebiasaan aku sih kak, takut jadi kebawa terus. Kamu takutnya takut ke mempengaruhi nilai kamu atau takut jadi kebiasaan jangka panjang? Kebiasaan sih kak, karena nilai masih bisa diperbaiki ya kak, tapi kalau kebiasaannya jelek bakalan susah. Nah itu yang ikut terbawa ke terbawa ke banyak aspek sih pasti ya. Iya kak. Dari semua yang udah kita bahas nih, menurut kamu akar masalahnya ada di mana? Menurut aku bukan cuma soal distraksi ya kak, tapi dari aku sendiri tuh belum bisa untuk ngatur diri sendiri gitu kak. Nah itu insight yang penting. Kalau kamu bayangin versi diri kamu lebih ideal pas waktu belajar, menurut kamu dia bakal seperti apa? Dia bakal gimana gitu? Mungkin lebih fokus ya kak, jadi gak gampang ke distract gitu kak, dan kalau mau mulai sesuatu ya harus diselesain dulu, gak usah ke distract apapun itulah. Menurut kamu dengan kamu yang begitu itu realistis nggak kalau langsung plek kamu jadi orang yang kayak gitu gitu? Enggak sih ya kak, karena semuanya kan pasti butuh proses yang panjang ya, jadi gak bisa instan gitu kak. Nah kita jangan cari kita tuh nggak cari perubahan besarnya dulu, tapi kita cari langkah kecil. Langkah kecil ini tapi konsisten ya. Menurut kamu langkah sederhana yang bisa kamu lakuin di waktu-waktu dekatnya apa? Di minggu-minggu ini apa? Mungkin aku pas belajar mulai dari 30 menit fokus dulu ya, tanpa distraksi dari HP ataupun hal lain gitu kak. Kenapa harus 30 menit? Karena masih masuk akal buat aku kayak, karena untuk waktu yang lama aku belum terlalu bisa gitu kak. Oke, bagus. Terus selain itu ada lagi gak? Mungkin aku bakalan matiin notifikasi atau jauhin HP dari aku. Oke, dari kedua itu mana yang lebih realistis menurut kamu? Menurut aku jauhin HP itu efektif ya, realistis banget, karena
kalau cuma notifikasinya dimatiin itu suka masih aku cek juga akhirnya. Jujur ya, itu menurut aku itu udah bagus karena kamu di sini udah apa ya? Udah mulai ngerti pola diri kamu itu seperti apa gitu. Ya karena aku udah sering gagal juga sih Kak. Ya, gagal itu sebenarnya bagian dari belajar gimana pola kita ya, bukan tanda karena kamu tuh nggak mampu makanya kamu gagal, nggak kayak gitu. Oh gitu ya Kak. Terus kalau misal nanti di tengah jalan nih kamu apa ya, kamu jatuh, kamu kayak balik lagi ke masa lalu kamu, kayak kamu nggak konsisten lagi, misalnya kayak ke distract, apa yang bakal kamu lakuin? Aku pasti bakalan langsung mulai di hari itu juga, nggak bakalan nunggu besok sih. Kenapa kayak gitu? Kenapa itu yang kamu lakuin? Karena kalau mau nunggu besok, biasanya aku malah jadi keterusan Kak. Jadi aku harus membatasi diri aku sendiri. Setuju. Jadi perubahan itu bukan cuman soal nggak pernah jatuh, tapi seberapa cepat kamu bangun lagi dari masa jatuh itu. Iya sih Kak. Kena banget nih kata-kata Kakak buat aku. Kena banget. Kalau misal aku kasih nih skala dari 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa mulai ini? Seberapa yakin kamu bisa mulai langkah-langkah kecil ini yang udah kamu sebutin tadi? Mungkin 8 Kak. Kenapa 8? Kenapa bukan 5? Karena aku sendiri udah capek Kak sama diri aku sendiri. Capek sama pola yang sekarang. Jadi aku pengen ada rasa ingin berubah gitu kan. Berarti emang apa ya? Emang dorongan dari diri kamu itu memang udah kuat sih sebenarnya. Betul, insya Allah. Ya. Oke, sebelum kita tutup, aku mau kamu apa ya? Kamu ambillah rangkuman dari apa yang udah kita bahas ini. Kamu ambil kesimpulannya dari sesi ini. Apa hal yang menurut kamu tuh penting yang udah kamu sadari? Kalau dari aku sendiri itu masalahku ini bukan cuma aku malas atau aku nggak fokus, tapi dari cara aku sendiri untuk ngatur dan merespon tekanan-tekanan yang masuk ke aku itu harus aku atur sih. Dan langkah pertama kamu apa tadi? Coba. Mulai dari 30 menit fokus tanpa distraksi. Jadi aku harus jauhin HP, dan kalau misalkan gagal aku pasti bakalan langsung mulai itu dari awal lagi. Nah itu jelas, itu udah jelas bisa dijalani. Nggak perlu sempurna, yang penting mulai dan konsisten dulu. Iya sih Kak, rasanya kayak ringan banget nih setelah ngobrol ke Kakak, jadi pikiran aku kebuka lagi. Bagus. Kadang kadang yang kita butuhin itu bukan solusi yang rumit, solusi yang belibet, tapi yang kita butuhin itu sebenarnya kejelasan gimana, atau kejelasan langkah apa yang bakal kita ambil gitu. Makasih ya Rani, kamu udah jujur selama sesi kita ini. Makasih juga ya Kak, berkat Kakak pikiran aku jadi kebuka nih, terus aku jadi ngerti sama diri aku sendiri harus apa ke depannya gitu Kak. Oke, bagus. Kita lanjut di next session ya. Jadi kita lihat nih perkembangan kamu udah sampai mana, perkembangan kamu udah gimana gitu ya. Siap Kak, makasih banyak ya Kak. Oke, makasih. Semangat ya Rani. Oke.